tuh tubuh si Seti ke belakang, kemudian dicincangnya itu tubuh si Seti, friends, sampai 9 bagian dicincang. Hai friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah klik video ini and welcome back to my channel. Dududu yang mau tahun baruan kayaknya enak nih kalau bikin kue. Mana tahu nanti ada saudara, ada temen pada datang ke rumah ya kan. Tapi jangan lupa sebagai tuan rumah yang baik kita harus menyediakan sanitizer, sabun untuk para tamu agar kita semua terhindar dari virus-virus yang ada. Ngomong-ngomong tentang sabun dan kue yang bakalan disiapin nanti buat tahun baruan nih, pernah nggak sih kalian bayangin kalau sabun dan kue tersebut terbuat dari badan manusia? Dari badan manusia? Iya, dari badan manusia. So, nggak usah lama-lama, jadi di videoku kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah serial killer, yaitu tentang kisah dari Leonarda Cianciulli, di mana dia merupakan sang pembunuh legend dan juga master chef tingkat dewa. Kenapa aku bilang pembunuh dan juga master chef? Karena cara dia membunuh para korbannya itu sangat-sangat kreatif, sangat-sangat anti-mainstream, sangat-sangat pokoknya sangat-sangat dah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Yuk, kita bahas. Jadi friend, Leonarda Cianciulli ini merupakan seorang wanita yang berasal dari Italia. Dia lahir pada tanggal 18 April tahun 1893, namun beberapa sumber ada juga yang mengatakan dia ini lahir di tahun 1894. Dia ini merupakan anak hasil dari pemer yang dilakukan oleh Mariano terhadap Emilia yang merupakan ibunda dari si Leonarda Cianciulli. Nah, karena si Emilia ini udah terlanjur hamil di luar nikah, si Emilia ini menjadi sasaran empuk dan juga bahan gibahan para tetangganya. Hal tersebut jelas membuat keluarga si Emilia ini merasa malu. Akhirnya, Emilia pun dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan Mariano yang telah Setelah beberapa bulan kehamilan Emilia, akhirnya si Cianciulli pun lahir. Setelah Cianciulli ini lahir, dia ini dibesarkan oleh keluarga yang miskin. Pada awal abad ke-20, dia juga harus rela ditinggal oleh ayahnya atau bapaknya, si Mariano itu tuh. Karena emang si Mariano dari awalnya aja kan emang gak niat ya kan nikahin si Emilia. Jadi si Mariano ini kayak formalitas aja gitu nikahin si Emilia. Jadinya pas udah si Cianciulli-nya lahir, Mariano pun pergi gitu aja ninggalin anak ama istrinya, friend. Setelah ibunya si Cianciulli ini jadi janda kembang anak satu, akhirnya mamanya Cianciulli pun menikah lagi dengan tujuan memperbaiki ekonomi mereka. Tapi tetap aja friend, setelah mamanya nikah lagi, ekonomi mereka pun tidak ada perubahan ya gitu-gitu aja. Karena masalah ekonomi dan juga berurusan sama yang namanya jadinya timbul deh tuh percecokan di dalam keluarga mereka. Nah, karena sering cekcok, si Emilia yang merupakan ibunya si Leonarda Cianciulli ini, akhirnya Cianciulli pun menjadi korban pelampiasan kedua orang tuanya, di mana mamanya ini sering nyiksa dia, marahin dia, mukulin dia, sampai akhirnya Cianciulli pun frustasi dan dia juga pernah sampai 2 kali mencoba untuk melakukan bunuh diri. Nah tuh ya, dari kecilnya aja dia ini udah dibesarkan di lingkungan yang miskin dan udah gak aneh sama hal-hal yang berbau kriminal. Ditambah dia ini juga hidup di keluarga yang gak harmonis, sering disiksa, sering dipukul. Di sini nih bibit-bibit psikonya udah mulai aktif ya bun. Ketika Cianciulli sudah mulai memasuki usia remaja, dia ini tumbuh sebagai gadis yang cantik di wilayahnya. Terus karena mamanya ini menyadari mempunyai anak yang cantik, dia ini mempergunakan kesempatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Akhirnya si Cianciulli pun dinasehatin sama mamanya, Hei, ini ya, kalau mau cari cowok, kudu yang tajir, 7 turunan, 7 tanjakan. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia jelek, mau dia alot, mau dia seger, sikat ISIS. Karena buat mamanya si Cianciulli ini nih, yang paling terpenting adalah duit. Tapi sayangnya si Cianciulli ini nggak dengerin omongan mamanya, friend. Dengan berlandaskan cinta alias dia ini bucin, akhirnya dia pun menjalin hubungan dengan seorang karyawan biasa yang bernama Rafael Pansardi. Nah, mendengar hal tersebut, mamanya ini jelas murka ya kan. Si kampret, gue suruh cari yang kaya, ngapain malah jadi nama serpihan rengginang. Makan tuh cinte, gue kutuk lo ya, pernikahan lo biar sengsara seumur hidup. Nggak pernah akan bahagia. Lihat aja, paling juga nanti lu nyesel karena nggak dengerin omongan mak lu nih. Enggak sih, nggak kayak gitu, emang lebay aja gue ya. Pokoknya mamanya ini nggak suka Rafael ataupun cowok-cowok yang kere jadian sama anaknya. Dia ini pokoknya maunya yang tajir melintir shy. Terus walaupun si Cianciulli ini nggak dapet restu dari mamanya, tetep deh tuh mereka akhirnya memutuskan untuk menikah secara apa ya, kawin lari dah gitu intinya.
Nah, karena tidak mendapatkan restu mamanya, si Cianculi pun merasa kalau mamanya ini udah mengutuk pernikahannya, friend. Karena semenjak si Cianculi menikah dengan Rafael, dia ini merasa kalau hidupnya tuh melarat aja gitu, penuh masalah dah pokoknya. Lalu di tahun 1921, si Cianculi bersama suaminya yakni Rafael memutuskan untuk pindah kota yang bernama Lauria, di mana mereka berharap agar mengubah nasibnya di kota baru tersebut. Dan juga demi menghindari kutukan dari mamanya si Cianculi ini, friend. Emang ada ya kutukan kalau beda kota terus beda masa berlakunya gitu atau beda masa... Tapi ternyata mereka di sana tetap aja sengsara, mereka juga tetap mengalami masalah keuangan. Penghasilan suaminya si Cianculi ini nggak cukup buat memenuhi kebutuhan mereka, friend. Pokoknya mereka ini tetap aja miskin. Sampai dimana si Cianculi pun memutuskan untuk bekerja demi membantu sang suami. Tapi kerjanya si Cianculi ini malah nggak beres, friend. Dimana pada tahun 1927, si Cianculi ini sempat ditangkap oleh polisi karena dugaan penipuan. Dan akhirnya karena terbukti bersalah, akhirnya si Cianculi pun dimasukkan ke dalam penjara. Dah tuh ya, masuklah dia ke penjara. Dia pun menghabiskan hari-harinya di dalam penjara tersebut. Setelah si Cianculi bebas, dia dan juga suaminya memutuskan untuk pindah kota lagi untuk yang kedua kalinya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota baru yang bernama Lacedonia yang berada di provinsi Avellino, Italia. Dimana dengan tujuan yang sama nih, mereka berdua berharap jika di kota baru keuangan mereka tuh akan membaik. Tapi suenya masih aja melarat. Ditambah suenya Pak Sutri ini pas mereka baru aja kebeli rumah nih di kota barunya yang bernama Lacedonia ini nih. Gak lama di tahun 1930 rumah mereka pun hancur karena gempa di kota tersebut. Kalian kebayang gak tuh, udah hidup pas-pasan, makan juga mungkin sepiring berdua, ditambah punya rumah pun harus hancur ya kan? Makan tuh cinta. Karena rumah mereka ini udah hancur, akhirnya Pak Sutri ini memutuskan untuk pindah kota lagi nih, yang ketiga kalinya ke kota baru yang bernama Reggio di provinsi Reggio, Italia. Nah, setelah 3 kali pindah kota, mereka ini akhirnya mengalami peningkatan keuangan karena sekarang si Cianculi di sana itu membuka sebuah toko sabun. Pokoknya sekarang si Cianculi ini udah menjadi pengusaha ya ceritanya. Kemudian karena keadaan ekonomi si Cianculi dan juga suaminya sudah mulai membaik, si Cianculi pun merasa bahwa kutukan mamanya ini sudah berakhir. Karena emang dasarnya si Cianculi ini percaya banget sama yang namanya tahayul, ramalan, astrologi dan juga pembacaan garis tangan. Nah, buat antisipasi nih, kalau kutukan mamanya sewaktu-waktu bisa datang lagi, akhirnya si Cianculi pun mendatangi seorang peramal. Kayak, misi mbah, tolong dong ramalin masa depan saya. Terus, kalian tahu nggak sih peramalnya ini jawab apa coba? Wah, cu, di sini nih, aneh lihat garis tangan ente. Kalau ente nanti punya anak-anak ente nih nanti bakalan meninggal di usia muda. Terus entah kebetulan atau gimana, dari total kehamilan si Cianculi ini yang berjumlah 17 kali, Cianculi ini mengalami keguguran sebanyak 3 kali dan 10 anak lainnya meninggal di usia yang sangat muda. Berarti totalnya anak yang masih hidup berapa? Betul, tinggal 4 biji 4 orang. Nah, dah tuh ya, karena terbukti ramalan dari sang peramal yang dia datangi sebelumnya, si Cianculi pun akhirnya makin percaya sama yang namanya tahayul dan juga ramalan. Akhirnya si Cianculi pun protektif banget sama 4 anaknya yang masih hidup. Tapi nggak sampai di situ aja, friend. Pernah nih dia pergi lagi nih ke peramal lainnya. Pas si Cianculi ini diramal untuk kedua kalinya, si peramalnya ini bilang apa coba? Wah, Anda lihat di garis tangan ente yang sebelah kiri nih, kayaknya ente nanti bakal masuk penjara nih. Ah, yang bener mbah, coba nih kalau yang sebelah kanan kali aja ini hoki nih yang sebelah kanan. Sang peramal pun bilang apa coba? Wah, kayaknya kalau yang sebelah kanan, ente malah melihat rumah sakit jiwa nih cu. Jadinya, elah. Jadinya tangan kiri sama tangan kanannya si Cianculi ini nggak ada bagus-bagusnya, friend, sama-sama suwe. Di tahun 1939 terjadilah Perang Dunia Kedua di Italia, di mana pada saat itu pemerintah Italia memberlakukan wajib militer untuk anak laki-laki yang berusia tertentu di wilayah tersebut. Dan Giuseppe Sardi yang merupakan anak si Cianculi ini, dia ini ditunjuk sebagai angkatan daratnya dari bagian Italia untuk melawan Jerman. Nah, hal tersebut membuat si Cianculi ini udah berasa kebakaran jenggot ya kan. Udah mah dia overprotektif sama anak-anaknya, ditambah si Giuseppe juga anak kesayangannya. Pokoknya
Pokoknya auto darah tinggi udah si Cianculi ini. Terus karena emang dasarnya aja si Cianculi ini emang percaya banget sama yang namanya tahayul, dia berpikir nih, aduh gimana ya caranya biar anak gue ini aman-aman aja pas saat perang. Entah apa yang sudah merasuki pikiran si Cianculi ini ya kan. Tiba-tiba dia ini mempunyai sebuah pikiran kalau dia melakukan pengorbanan manusia ataupun tumbal, maka anak kesayangannya pun akan aman-aman aja. Nah, disinilah nih dia mulai beraksi. Kalian inget kan kalau si Cianculi ini membuka sebuah toko sabun. Selain membuka toko sabun, dia ini punya kerjaan sampingan nih friend. Kalian tahu kerjaan sampingannya apa? Yap, betul, dia bekerja sebagai seorang peramal juga. Gak tau lah tuh dia berilmu di mana ya kan. Pokoknya reputasi dia nih sebagai peramal di lingkungan sekitarnya itu tuh bye-bye aja gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari datanglah nih korban pertamanya yang bernama Faustina Setty. Kedatangan si Faustina Setty ini otomatis menjadikan si Faustina Setty ini adalah kliennya si Cianculi ini ya kan. Terus si Setty ini meminta pertolongan kepada si Cianculi dan memintanya untuk mencarikan jodoh buat si Setty. Karena pada saat itu si Setty ini umurnya udah cukup tua friend. Jadi kayak maaf ya, perawan tua lah begitu. Nah, selama si Setty ini berkunjung ke si Cianculi ini ngomong, oke Cin, Eke bisa aja nih ngenalin you sama seorang cowok yang bakalan jadi jodoh you tuh adanya di Pola. Pokoknya besok you datang lagi aja ke sini, nanti I anterin deh buat ketemu sama dia. Tapi you jangan bilang siapa-siapa kalau Eke yang nyuruh you datang sini, oke? Aja dah itu si Setty ya kan. Dah tuh ya, ditentukanlah itu jam ketemuannya si Cianculi dan juga si Setty. Terus si Cianculi juga nyuruh si Setty buat nulis sebuah surat yang ditujukan untuk keluarga si Setty, di mana isi surat tersebut mengatakan bahwa si Setty ini sudah sampai di kota Pola dengan keadaan selamat. Dah tuh ya, akhirnya keesokan harinya si Setty ini datanglah lagi dia ke rumah si Cianculi. Pokoknya nih ya, si Setty ini udah dandan, dah cakep, bawa surat, bawa duit. Setelah si Cianculi bertemu dengan si Setty, disinilah permainan si Cianculi ini dimulai. Dimana si Cianculi ini belaga untuk menenangkan si Setty biar nggak nervous ketemu cowok baru, ketemu cowok ganteng. Dah tuh ya, si Cianculi pun menyuguhkan segelas anggur kepada si Setty sambil berkata, "Yuk minum-minum dulu lah ini anggur biar you relax." Dikasihlah itu anggur kepada si Setty dan apa yang terjadi? Ternyata anggur tersebut sudah diracuni oleh si Cianculi. Kemudian si Setty pun akhirnya pingsan. Setelah si Setty pingsan, diseretnya itu tubuh si Setty ke belakang. Kemudian dicincangnya itu tubuh si Setty friends sampai 9 bagian. Dicincang. Akhirnya darahnya si Setty dikumpulkannya itu dalam baskom, kemudian tubuhnya si Setty dikumpulkan di baskom yang berbeda. Setelah itu dimasukkannya cairan khusus, kemudian diaduk-aduknya terus. Bate-bate cokolate, bate-bate cokolate. Aduk terus, pokoknya sampai kental, sampai kayak bubur. Setelah adonannya berwarna gelap, udah tuh adonannya dibuang gitu aja ke sepiteng. Lah itu ngapain diaduk-aduk kalau misalnya akhirnya dibuang-buang ke sepiteng juga? Nah jadi, menurut pengakuannya si Cianculi, kalau si Cianculi ini membuang mayat korbannya secara utuh, maka polisi pun akan mudah menemukan dia. Kasian banget ya si Setty, bukannya ketemu jodoh, malah ketemu malaikat pencabut nyawa kayak si Cianculi. Makanya, wahai para manusia, jangan percaya sama yang namanya tahayul, ramalan, karena yang namanya jodoh, maut, rezeki, yaitu ada di tangan Tuhan. Oh iya, yang dibuang sama si Cianculi ke sepiteng itu adalah tubuh ataupun dagingnya si Setty ya friend, bukan darahnya si Setty. Sedangkan darahnya yang masih berada di baskom yang lain, dibiarinnya aja gitu sampai kental. Nah, di sini nih bakat master chef si Cianculi ini keluar. Dimana si Cianculi ini langsung mengambil baskom yang berisi darah si Setty tersebut, kemudian dimasukkannya itu 1 kg tepung terigu, 30 sendok makan gula pasir, lalu dia pecahkan 20 butir telur, aduk hingga merata. Setelah diaduk, campurkan coklat dan juga margarin yang sudah dilelehkan, tuangkan juga segelas susu secukupnya, and finish. Tara! Jadilah itu kue darahnya si Setty. Maaf ya friend. Fix sih, gue gak kebayang kalau misalnya si Cianculi ikutan acara MasterChef, tak tok dia bawa lah itu kuenya menuju meja juri. Terus pas jurinya ini lihat kuenya, oh so good, this is red velvet. Oh no chef, this is a cake blood Setty. Terus si chefnya ini nanya ya kan, blood Setty? What is the blood Setty? Iya chef, blood Setty. Jadi kue ini tuh terbuat dari darahnya si Setty. Kebayang gak tuh muka para juri gimana? Paling juga cuma bisa
darah orang. Dahnya, saking gesreknya otak si Cianculi ini, dia nggak cuma bikin kuenya aja, friend. Melainkan dia juga membagikan kue tersebut kepada tetangga dan juga anak kesayangannya, yaitu si Joseph. Akhirnya, kelar ya kan misi pertamanya si Cianculi ini. Next, kita ke korban kedua, cek. Nah, setelah kejadiannya si Seti, datanglah ini klien baru, friend, atau korban barunya si Cianculi ini. Dimana korban kedua dia bernama Francesca Sophie. Klien keduanya si Cianculi ini meminta pertolongan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Langsunglah si Cianculi ini melek ya kan lihat mangsa. Dia ini jawab, oh iya ada kok say. Kebetulan emang lagi ada loker tuh di sekolah khusus perempuan di Italia Utara sana. Pokoknya you besok datang lagi aja ke sini, nanti I tunjukin tempatnya di mana ya. Modusnya si Cianculi pun sama nih sama si korban yang sebelumnya yang bernama Seti. Dimana si Sophie ini disuruh buat nulis surat yang ditunjukkan buat keluarganya kalau si Sophie ini baik-baik saja. Keesokan harinya si Sophie ini datang ya kan ke rumahnya si Cianculi tepatnya pada tanggal 5 September tahun 1940. Modusnya sama aja, friend, kayak korbannya yang sebelumnya itu tuh si Seti. Dikasihnya itu anggur, pingsanlah si Sophie, dibawanya itu ke belakang, dicincang-cincangnya lagi, diaduk-aduk lagi dagingnya, dibuang dagingnya, diaduk darahnya, dibikin kue. Udah dah, pokoknya si Sophie ini sama nasibnya kayak si Seti, dijadiin kue. Dah kelar misi kedua, datanglah misi ketiga alias korban ketiga sekaligus korban terakhirnya si Cianculi ini, friend. Dimana korban yang ketiga bernama Virginia Cacioppo yang juga mantan penyanyi di La Scala. Alasan dia mendatangi Cianculi sama nih kayak si Sophie buat cariin pekerjaan baru. Terus kata si Cianculi, oh iya say, ada nih loker jadi sekretaris tapi di daerah Florence, agak jauh dari sini. Terus kata si Virginia, oh iya nggak apa-apa kok, yang penting saya kerja gitu kan. Pokoknya modus dari korban pertama sampai korban yang terakhir itu tuh sama aja, friend, nggak ada bedanya ya. Disuruh kirim surat buat keluarganya kalau keadaannya baik-baik aja. Dikasihnya itu segelas anggur, pingsanlah si korban, diseretnya itu korban, dicincangnya itu korban. Pokoknya sama aja deh semuanya. Tapi yang membedakan si Virginia Cacioppo ini dengan korban-korban sebelumnya adalah kalau korban-korban sebelumnya yaitu Seti dan juga Sophie dijadikan kue, si Virginia ini enggak, friend, melainkan dia ini dijadikan apa? Sabun. Karena Cianculi melihat perawakannya si Virginia ini gemuk dan juga putih, dia berkata bahwa Virginia nggak cocok kalau dijadiin kue, makanya dijadiinnya sabun. Tutorialnya sama aja, friend, dipotong-potongnya dulu tubuhnya si Virginia, dilelehkannya itu tubuh Virginia, dimasukkannya juga zat-zat kimia, ditambahkannya juga pewangi, kemudian dibagikannya juga ke para tetangga. Sumpah ya, gua nggak habis pikir gitu, dari kue sampai sabun dibagi-bagiin terus ke tetangga. Itu biar pencitraan apa gimana? Biar kelihatan dermawan apa bagaimana? Kesel gua. Nah, dari korbannya yang ketiga ini, si Cianculi dilaporkan menerima 50.000 lira, berbagai macam permata, dan juga obligasi publik. Gak cuma itu, dia juga bahkan menjual semua pakaian dan juga sepatu korban. Setelah hilangnya korban yang terakhir, yakni Virginia Cacioppo, untungnya ada ipar dari Virginia Cacioppo ini mencurigai ada yang gak beres nih, friend. Adik iparnya si Virginia ini merasakan ada yang aneh dari surat yang dikirimkan oleh si Virginia. Masih inget kan kalau modusnya si Cianculi ini dari korban yang pertama sampai korban yang ketiga ini sama aja. Disuruhnya itu menulis sebuah surat yang ditujukan kepada keluarga mereka. Untungnya lagi, adik ipar dari korban yang ketiga yaitu Virginia, dia sempat curiga dan mengikuti si Virginia Cacioppo ini nih, friend. Setelah adik iparnya si Virginia ini mengikuti Virginia, dia ini melihat, oh kakak aku ternyata ke rumahnya si Cianculi gitu. Dari hari dimana dia ngikutin kakak iparnya ini nih, sampai udah beberapa lama, akhirnya dia dan juga keluarga si Virginia akhirnya khawatir ya kan. Akhirnya dia pun melaporkan rasa ketakutannya kepada inspektur polisi di Reggio Emilia. Setelah polisi mendapatkan laporan dari iparnya si Virginia ini, akhirnya nggak lama kemudian pihak berwenang pun datanglah itu ke rumahnya si Cianculi. Awalnya pas ditanya sama polisi, si Cianculi ini nggak mau ngaku, friend, kalau dia emang udah bunuh beberapa orang. Sampai akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, si Joseph, anak kesayangannya dia ini nih, ikut-ikutan keseret juga sama kasus emaknya, friend. Karena kalau dilihat secara fisik, polisi ini jadi curiga ke si Joseph, friend. Soalnya badannya si Joseph itu kan keker dan juga gede ya kan. Karena rasa sayangnya yang begitu besar kepada anak kesayangannya ini nih, si Joseph, dah tuh ya, akhirnya ngaku juga si Cianculi ke polisi. Dia juga mengakui sebuah kejahatannya, dimana dia juga sebelumnya sudah membunuh dua wanita, yaitu Seti dan juga Sophie. Gak cuma itu aja, friend, dia jelasin secara detail tutorialnya gimana, dijadiinnya apa. Dari pengakuannya itulah satu Italia pun dibikin geger.
Karena terbukti bersalah, akhirnya si Cianciulli ini ditahan di Reggio Emilia, tepatnya pada tahun 1946. Dan seperti biasa, namanya juga psikopat, dia ini nggak ada rasa nyesel sama sekali, friend. Akhirnya, Cianciulli pun mendapatkan vonis selama 30 tahun penjara, dan juga mendapatkan 3 tahun masa tahanan di dalam rumah sakit jiwa. Akhirnya lagi-lagi terbuktilah itu ramalan dari peramal yang pernah didatangi oleh si Cianciulli ini, belok kiri penjara, belok kanan rumah sakit jiwa. Setelah itu, di tahun-tahun terakhir masa tahanannya di rumah sakit jiwa, Leonardo Cianciulli pun akhirnya meninggal tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1970 di usianya yang ke-79 tahun. Dia ini meninggal dikarenakan pitam otak yang ia derita pada saat di rumah sakit jiwa wanita. Jasadnya pun akhirnya dipulangkan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Setelah kasus ini berakhir, akhirnya barang-barang peninggalan ataupun yang bekas si Cianciulli ini pakai untuk membunuh para korbannya, barang-barangnya yang termasuk kapak dan juga panci, dipamerkan di Museum Kriminologi di Roma. Nah, itulah kisah dari Leonardo Cianciulli, sang pembuat kue dan juga sabun dari Italia. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan videoku. Juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you on my next video.